Al-Fatihah adalah surah pertama yang dibaca seseorang dalam setiap rakaat sholat. Al-Fatihah merupakan surah pembuka dalam Al-Quran. Surah yang terdiri dari 7 ayat ini memiliki banyak nama lain, di antaranya Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sabul Matsani, As-Sifa, atau Ar-Ruqyah. Terdapat perbedaan pendapat tentang di mana turunnya surah Al-Fatihah. Pendapat umum, surah ini tergolong surah Makkiyah atau yang turun di Makkah. Namun, ada pula pendapat lain bahwa surah ini turun di Madinah, Madaniyah. Pendapat ketiga, surah Al-Fatihah turun 2 kali, di Makkah dan Madinah. Terdapat berbagai nama lain surah Al-Fatihah, yang paling umum didengar adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, atau surah Hamdalah, seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah, surat Alhamdulillah, Al-Fatihah, adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sabul Matsani. Hadis riwayat Tirmidzi. Nama lain, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. As-Sabul Matsani atau 7 ayat yang berulang-ulang. Nama lain ini merujuk pada surah Al-Hijr, ayat 87. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 2. As-Sifa atau penyembuh atau penawar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahwa Al-Fatihah sebagai penawar segala racun. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Ar-Ruqyah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat bertemu penduduk sebuah kampung, yang pembesarnya tersengat binatang kalajengking dan mengalami demam. Penduduk kampung tersebut bertanya adakah di antara para sahabat yang bisa meruqyah. Salah satu maju dan meruqyah sang pembesar kampung dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ketika hal itu dikisahkan kepada Nabi, Rasulullah menjawab, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah solatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Menilik hadis tersebut, jelas membaca surah Al-Fatihah adalah kewajiban dalam solat dan termasuk salah satu rukunnya. Bahkan, solat dianggap tidak sah bila tidak membaca surah ini. Dalam pandangan Imam Nawawi, hadis di atas dianggap menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah wajib hukumnya bagi orang yang mengerjakan solat, baik secara berjamaah sebagai imam atau makmum maupun sendiri. Terkait jumlah total ayat dalam surah Al-Fatihah ini, memang terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama dalam soal perhitungannya. Secara umum, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sistem perhitungan dimulai dari bacaan Bismillahirrohmanirrohim hingga ayat terakhir atau ke-7. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan tidak demikian. Dikutip dari artikel Surat Al-Fatihah melalui laman Nu Online, ada pendapat yang menyatakan bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 8 ayat, seperti diutarakan oleh Amr bin Ubaid. Selain itu, ada pula yang menyebutkan terdiri dari 6 ayat saja, yakni pendapatnya Husain Al-Jufi. Meskipun demikian, pendapat yang menyatakan bahwa surah Al-Fatihah memiliki susunan 7 ayat adalah pendapat yang umum, demikian disampaikan oleh Ibnu Katsir. Dalam surah Al-Fatihah, terdapat beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran. Seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Al-Fatihah juga mengandung prinsip-prinsip asasi semua surah-surah di dalam Al-Quran. Berikut surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.